rumah makan yang tadi ya. Ini di parkiran dan ini aku udah masuk. Tadi udah beli karcis, ini masuk. Karcisnya 30.000 kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Oh ya 30.000 bener. Nah ini anak-anak, ketemu anak-anak di jalan. Terus ini ada kota mini, kebun unggas, kebun maranta dan unggas nih. Ini anak-anak aku lagi lihat ya. Ini aku cepetin ya, bukan jalan mereka yang cepet ya. Ini ada ayam kate yang imut-imut kecil tapi lucu. Ada kambing, burung juga banyak. Nah ini kita jalan mau ke perosotan yang berwarna itu, apa sih namanya ya? Itu deh. Nah ini kota mininya bagus ya, indah, jadi sejuk, adem di sini. Walaupun siang hari bolong tetap adem. Nah ini anak-anak pengen naik perosotan ini karena Fatima masih kecil, jadi naiknya yang kecil, yang pendek bareng sama ayahnya. Ya dia kesenangan tuh. Nah ini Alena naik yang tinggi banget, yang gede banget tuh Alena tuh. Nah ini dia nih. Ini meluncurnya cepet banget, cuman aku lambatin biar kelihatan mukanya dia. Nah ini kakak Velia juga naik yang tinggi. Untuk yang tinggi biayanya 30.000, yang pendek itu 15.000 kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Nah ini bunga-bunga yang ada di floating market. Nah ini kita mau ke floating marketnya. Ini ada hutan pinus kayak gini ya, jadi jalannya harus hati-hati, takut nabrak pohon. Nah ini suasana udah sedikit gerimis, makanya banyak orang yang buru-buru mau ke floating market karena di floating market itu ada atapnya. Nah tuh kan nyampe sini hujan, alhamdulillah sudah pas nyampe sini ya hujannya. Nah ini sekelilingnya adalah tukang jualan di perahu, ada mie kocok, ini apa nih, kerang, gado-gado, lengko, ketoprak. Dan ini bayarnya pakai koin ya, jadi kita harus menukarkan uangnya pakai uang koin. Jadi koin kayak koinnya itu terbuat dari kayu kalau nggak salah ya. Ada koin 5.000, 10.000, 20.000. Jadi kita tukerin dulu ke kasir yang ada di situ. Baru nanti buat bayar-bayar pakai koin itu. Nah ini aku udah izin rekam bikin apa namanya nih? Kayak egg roll, cuma dia yang dilipat-lipat ya, semprong. Nah itu caranya kayak gitu, dia lipat sudah jadi. Ini yang terus ujungnya digunting, kayaknya tuh biar rapih kali ya, di ujungnya digunting seperti itu langsung. Nah ini nggak digulung-gulung tapi dilipat. Ada tahu susu, ini gorengan, bermacam-macam gorengan ya. Nah ini ada pisang, pakainya pisang tanduk. Ini macam-macam pisangnya seperti ini. Makanannya tuh banyak banget. Nah ini aneka rebus-rebusan, ada kacang rebus, ini ada cuangki Lembang, seblak, makaroni crispy, banyak banget makanannya. Ini ada sate-satean, ada sate ayam, sate kambing, sate kelinci, kayaknya ada juga deh, pokoknya banyak banget deh. Ini ada susu murni. Nah ini jari aku kenapa nongol di situ ya. Nah ini ada bakso, ketan bakar, pokoknya ini banyak banget makanan di sini. Pecel asli Banyumas, tempe mendoan Banyumas, kupat tahu gempol. Jadi mereka tuh jualannya di perahu gitu. Ini ada potato, ada mie Jawa, terus batagor. Ini kalau diturutin pengen aku beli semua, cuman nggak kenyang banget kan ya makan semua nih. Apalagi tadi sebelum kesini kita udah makan. Kebab juga ada. Nah ini suasana masih hujan ya Mom, jadi nggak ada yang main perahu di tengah, masih gerimis. Nah ini bakpao karakter lucu-lucu ya bakpaonya. Ini aku keliling dulu, baru setelah keliling selesai baru beli es cendol Elizabeth es
goyobot, es campur, ramen, tuh semuanya rame ya, banyak yang beli aja. Ini apa nih? Empal gentong ini khas Cirebon ya moms. Ada cihuy apa cilok cimol, namanya cihuy. Ini ada rujakan. Nah akhirnya kita putuskan beli pisang, gorengan, dan ini apa, kentang crispy. Minuman yang tadi di gelas itu gratis ya mom, jadi kita beli tiket 30.000 bisa ditukarkan dengan minuman segelas. Nah akhirnya hujannya reda, terus kita nyewa perahu karena anak-anak pengen naik perahu. Cuman redanya cuma sebentar, ini naik perahu belum lama tuh kelihatan kan udah mulai hujan turun rintik-rintik ya. Nah ini karena hujannya udah makin gede, ngebut ke pinggir tuh si kakak yang gue sama ayah ngebut ke pinggir tuh, lihat hujannya udah gede ya. Dan ini perahunya kan terbuka jadi tampil kemana-mana. Dan akhirnya kita beli baju jas hujan karena udah sore. Kita menuju ke parkiran dan pulang menuju hotel. Ini dari floating market mau menuju hotel. Kebetulan kita nginep hotelnya di Patra Bandung di Dago ya, jadi arah ke kota. Karena saya ada perlu di Dago makanya nginepnya di Dago. Sebetulnya lebih asik nginep di Lembang ya, itu dingin tanpa AC, tapi karena aku ada perlu di Dago jadi nginepnya di Dago. Nah ini suasana jalanan udah nyampe di kota ya, indah banget ya, jalanannya tertata rapi dan sebelah pinggir itu dikhususkan untuk sepeda. Sebetulnya motor mobil tuh nggak boleh. Dan ini sudah sampai di hotel Patra Bandung. Depan hotel itu ada mie apa sih namanya, aku lupa ya, mie gacoan. Nah ada mie gacoan. Nah ini karena sebelah sana lagi perbaikan jadi kita menuju lobinya dari sisi kiri. Sebetulnya harusnya dari sisi kanan, cuma yang kanan lagi perbaikan jalannya jadi kita lewat kiri ke lobinya. Ini menuju lobi. Nanti turun di yang payung-payung itu, aku turun untuk check in. Anak-anak nunggu di kendaraan aja. Nah ini parkiran udah penuh karena weekend ya. Ini aku mau check in ke lobi. Ini lobinya. Dan ini mas-masnya lagi bantu aku check in. Heran gak sih lobi hotel tuh banyak orang lalu-lalang tiap hari tapi kinclong mulu ya. Sementara rumah aku perasaan orangnya tidur mulu tapi kotor mulu rumahnya. Nah ini udah selesai check in, lagi nunggu barang-barang mau dibawa ke kamar. Ini menuju kamar. Ini lorong-lorong menuju kamar dan aku dapat kamar nomor 116 dan 118, jadi bersisian ya. Aku nyewa 2 karena kita berlima, yang dewasanya 3, anak-anaknya 2. Alena sama Fatih kan anak-anak cuman, jadi kita sewa 2 kamar. Nah ini Alena udah ganti pakai baju mandi karena tadi pas di floating market pakai naik apa namanya, naik perahunya kehujanan basah, jadi di mobil tadi tak suruh ganti. Dan ini kamarnya. Waktu itu aku dapat harga 450.000 apa 500.000, itu sudah dengan pajak ya. Tapi nggak dapat sarapan karena memang aku kalau nginep di hotel pagi-paginya tuh pengen ekspor di sekitaran hotel untuk nyari sarapan gitu. Jadi memang sengaja nggak beli sarapan di hotel, seneng aja jalan. Nah ini pagi-paginya suasana pagi di depan hotel Patra Bandung. Aku udah pakai sepatu kets mau jogging sambil nyari sarapan. Nih jadi trotoarnya tuh lebar banget, asik buat jalan-jalan gitu. Nah itu mie gacoan depan hotel persis ya tuh. Sebetulnya semalam aku beli mie gacoan, cuman karena hujan nggak bisa ke situ, jadi aku pesennya pakai GoFood. Padahal deket banget ya. Nah ini Ahad pagi di Bandung, banyak orang yang jalan kaki dan lari-lari, naik sepeda juga banyak. Dan ini di trotoar itu trotoarnya luas, lebar, terus banyak tempat duduk. Jadi kalau kita capek jogging bisa duduk-duduk di situ, atau kita capek sepedaan kita duduk-duduk istirahat di situ. Nah ini apa sih namanya ini
direkam karena aku juga ikut renang. Nah itu yang banyak anaknya tuh yang agak-agak hijau, airnya tuh yang kolam air hangat. Selesai mandi lalu kita siap-siap jalan lagi, ini menuju ke The Castello Subang. Perjalanan dari Hotel Patra ke Castello itu 1 jam 20 menit. Nah ini jalan yang aku lewatin, aku ngikutin map aja ya mam, karena aku nggak tahu jalan menuju ke sono. Ngikutin map dan diarahkan lewat jalan-jalan tembus atau jalan alternatif, bukan lewat jalan utama. Alhamdulillah jalannya bagus, cuma kadang-kadang nanjak banget, kadang-kadang turun banget, dan sebelah kirinya kadang-kadang jurang juga. Nah tapi pemandangannya indah banget. Nah ini ada waterpark Dago, kita ngelewatin aja ya, nggak mampir ke Castello. Tadi aku OTW jam setengah 10 apa jam 10 ya lupa. Oh Dago Dreamland. Ada di sini juga banyak kafe-kafe walaupun di gunung kayak gini ya, karena emang ini Bandung itu tempat wisata ya, jadi banyak kafe-kafe di situ. Nah ini pemandangannya di sisi kiri, indah banget ya. Cuman jalanannya ini agak-agak rusak, kecil juga. Turunannya tajam banget. Jadi kalau mau kesini sebaiknya kendaraan dicek. Nah di tengah jalan, di pinggir jalan pas lagi lewat mau ke sana, ternyata banyak pohon stroberi. Aku minta mandek dong ya, berhenti dulu dong, aku pengen metik stroberi. Di situ ada tulisan petik sendiri stroberinya, katanya gitu. Aja aku mandek ya. Setelah aku mandek, aku cari-cari yang punya pohon stroberi, ternyata nggak ada. Pas aku tanya ke tetangganya, ternyata yang punya pohon stroberi lagi nengok anaknya di pondok. Akhirnya aku izin aja untuk ngambil gambarnya. Saat aku mau balik lagi ke situ buat metikin stroberinya. Kemungkinan ini harganya lebih murah daripada di kebun stroberi yang tiket masuknya aja 50.000. Udah tiket masuk 50.000, setiap kali kita metik ditimbang. Kalau di sini enggak, dia nggak pakai tiket, tinggal bayar apa yang kita petik aja. Itu di pinggir-pinggir jalan kayak gini mau banyak itu. Cuman kebetulan yang aku berhenti kok dilalah pas orangnya nggak ada. Karena dari tadi mau berhenti itu susah nyari tempat parkiran, karena kan itu jalannya jalan pas untuk 2 mobil. Jadi kalau kita mandek di pinggir jalan kan jadi ngeganggu ya. Jadinya tadi nyari yang agak legaan, ternyata orangnya nggak ada, belum rezeki ya mom. Nah ini kita sudah sampai di Cikole Subang. Ini juga indah banget pemandangannya, ini hutan kayak hutan gitu ya. Ini udah di jalur utama ya mom, tadi kita udah keluar dari jalur alternatif, udah menuju Subang di jalur utamanya. Dan ini kanan kiri banyak tempat wisata, cuman karena waktunya nggak banyak, karena ini hari ini mau pulang juga ke Serang. Ini bumi perkemahan. Jadi ini kita langsung ke tujuan utama yaitu Castello. Cuman ini aku videoin karena aku pengen suatu saat balik lagi ke sini karena indah banget ini pemandangannya. Aduh nyetir di sini 2 jam 3 jam juga kayaknya nggak berasa deh. Nggak berasa capek gitu karena indah pemandangannya ya. Nah ini ada rumah bambu. Ini kita juga nggak mampir, cuma lewat aja. Terus tadi juga ada curug juga nggak mampir. Nah ini ada Tangkuban Perahu nggak mampir juga karena kemungkinannya nggak bakal keburu kalau kita banyak mampir. Ini sudah sampai Subang. Nah ini pemandangan di sebelah kiri jalan itu adalah kebun teh. Jadi sepanjang jalan itu kita lihat kebun teh, bagus banget. Alena pengen ke kebun teh dan ternyata Castello itu di tengah-tengah kebun teh. Pokoknya seru deh. Nah itu kan kebun teh semuanya kan, cuman ini turunannya tajam banget, tajam, panjang dan berkelok. Ini yang nyetir Pak Su ya, akunya pegang kamera, cuman kameranya goyang-goyang karena memang jalanannya nih kayak gitu tuh. Tapi seru, asik loh. Alhamdulillah anak-anak gak ada yang mabok, memang anakku gak ada yang mabok, jadi kita jalan enjoy aja. Tuh kan sepanjang jalan hijau. Nih kebun teh, ini juga kebun teh. Nah ini ada sewaan kuda gitu. Nah di situ tuh anak-anak tadinya pengen minta mampir ke situ, cuman karena udah siang takutnya kesorean nanti nyampe rumah malam ya, jadi kita langsung ke Castello aja.
ternyata parkirannya di atas tuh penuh. Nah itu dia, sudah kelihatan ya istananya. Nah ini kita diarahkan untuk parkir di bawah. Ternyata di bawah juga udah penuh ya. Ini ramai banget, luar biasa. Ini hari Ahad ya moms. Nah itu ibu-ibu pengajian kali ya, itu rombongan pada makan dulu. Nah ini ternyata penuh, di sini penuh juga, di sini penuh. Ternyata akhirnya kita parkir di agak-agak ke bawah. Dan ini sudah masuk ke Castello-nya. Tadi pas beli tiket lupa nggak di videoin. Ini udah masuk dan suasananya luar biasa, ramai banget. Ini di gedung kedua. Jadi tadi Castello yang pertama itu yang kelihatan dari luar itu, dia itu cuman gedung untuk beli tiket doang. Jadi dia kecil sebetulnya. Cuman luarnya kelihatan gede ya karena dia banyak apa namanya tuh, hiasan-hiasan gitu. Nah ini di gedung kedua, di sini bisa santai-santai, duduk-duduk, menikmati pemandangannya. Di sini tuh terhampar ya, luas banget, itu kebun teh. Nah ini mau menuju ke kastil kedua. Nih, tadi kita di situ cuman lewat doang karena mau istirahatnya nanti kalau udah selesai menjelajah semua. Dan kalau jalan-jalan di sini saran aku sih weekday aja ya mom. Kalau weekend luar biasa nih penuh banget. Terus kalau setiap kali mau jalan tuh kadang-kadang kita harus berhenti dulu karena ada orang lagi foto, atau kita cari jalan lain karena di mana-mana tuh banyak banget orang foto. Kebetulan aku, nah ini dia contohnya, akhirnya kita lewat sini. Di sini ada yang foto juga. Jadi nunggu yang foto selesai baru kita lewat. Nah itu mama pada foto-foto semua. Kebetulan aku dan anak-anak nggak begitu suka foto, jadi jarang banget foto. Ada sih foto 1-2 tapi nggak setiap spot foto kita foto ya. Nah ini di jembatan menuju ke kastil kedua. Ini jam 12-an kalau nggak salah ya, panas banget gitu. Tapi suasananya adem karena kita tuh berada di tengah-tengah kebun teh. Nah ini ternyata kastil kedua isinya adalah tempat makanan atau food court. Nah kayak gini nih. Jadi ini kastil kedua dan ini turun lagi. Cuman ada tempat buat duduk-duduk dan foto-foto aja. Yang hobi foto-foto serah aku kesini aja. Nah ini namanya pol-polan ya mom, itu banyak rombongan-rombongan nih. Tadi di atas yang parkir bisnya juga banyak banget, bis tuh. Nah ini adalah taman warna-warni kalau nggak salah namanya tuh. Nah ini Elena pengen nyobain duduk di sini. Nah itu Castello-nya. Kemudian kita menuju arah pintu keluar dan ada ini apa namanya sih, kayak gitu deh, puter-puteran. Anak-anak pengen naik, ya udah aku naikin, monggo silahkan. Pertama nih masih jalan pelan dan mereka masih pada ketawa-ketawa tuh, masih pada bercanda-bercanda, ketawa kesenangannya. Tapi makin lama dia makin kencang dan makin tinggi. Nah ini udah makin kencang, anakku sudah mulai teriak-teriak, ibu suruh berhenti, suruh berhenti. Nah ini sudah mulai kencang. Ini belum tinggi nih, nanti tuh sampai ke sini loh tingginya nih, sampai ke pagar pembatas ini. Jadi dia naiknya pelan-pelan dan makin cepet. Kalau yang nggak kuat pusing, saran aku mending nggak usah naik deh. Ini anak-anak aku aja kapok semuanya naik ini. Ada yang muntah, tapi anakku alhamdulillah nggak ada yang muntah, cuman pusing banget habisnya. Tuh kan dia makin tinggi tuh. Ini diputar selama 5 menit. Nah tuh kan udah makin tinggi tuh, sendal-sendal udah mulai pada berjatuhan ya. Nah ini anakku yang kecil udah mulai ribut, suruh berhentiin. Akhirnya aku ke penjaganya, kemungkinan yang lain juga udah pada pusing ya. Akhirnya aku ke penjaganya bilang, Pak tolong hentikan sekarang juga. Alhamdulillahnya dia manut. Kayaknya juga pas ngelihat banyak yang udah pusing, ada yang udah muntah juga tuh di atas. Jadi akhirnya diberhentikan sebelum saatnya berhenti. Ini ada yang bapak-bapak naik ini muntah, setelah untungnya udah turun dia muntahnya. Kalau yang tadi ada anak kecil muntah. Nah ini sudah selesai naik, komedi putar namanya tuh. Fatih kepusingan digendong sama ayahnya. Nah ini kita, wah di sini ada kembang. Dan biasa aku beli kembang tuh ya, bunga-bunganya tapi aku cuma beli 4 pot aja karena nggak muat bawanya. Satu potnya 15.000. Nah itu Castello dilihat dari jalan raya dari jauh. Ini masih kebun teh. Ini kita udah keluar dari Castello dan menuju Serang. Tadinya tuh pengen naik jeep ya, cuman hujan gerimis jadi takutnya makin gede hujannya. Nah ini kita ngelewatin pondok pesantren
tadi tuh akhirnya minta pulang, ya udah kita jalan pulang. Selamat datang di Subang. Kita baru masuk kota Subangnya. Tadi tuh pinggiran Subang kali ya. Nah, ini ada hutan di kota Subang. Di Subang juga pemandangannya indah kok sepanjang jalan tuh. Nah, hutan kota Ranggawulung. Ini banyak orang pada nongkrong di situ. Nah, ini jalanan di Subang, bumi perkemahan Ranggawulung. Kita mau menuju Serang, Kalijati, Cikampek, Jakarta. Oke, kita masuk tol. Bismillahirrahmanirrahim, pulang ke Serang. Perjalanan Serang Subang itu kalau nggak salah 6 jam ya, kemarin ya, aku lupa deh, ada di mana itunya. Nah, ini lewat tol atas. Oh, bu supir yang jatah nyetir ini, sipnya Pak supirnya ngantuk kayaknya. Ini udah sore, silau banget ya itu ya, makanya mukanya kuning kinclong karena kena matahari. Nah, ini alhamdulillah udah tertutup awan dan kita udah mulai kelihatan tuh kota-kota Jakartanya ya. Ini agak mendung, mataharinya tertutup, jadi lumayan adem, nggak silau. Tuh gedung-gedung bercakar langit sudah mulai kelihatan. Kemudian di tengah-tengah tol ada rombongan pejabat lewat minta jalan. Oke, ini udah malam nih ya. Udah mau nyampe ke Serang, ini udah malam banget. Ini tol Cikupa, kita bayar tol dulu di sini. Ini cuman bayar tol doang ya, sebenarnya cuma lewat doang gitu, tapi bayar. Jadi ini masih lanjut di tol. Kita keluar di tol Ciujung Kragilan. Ini udah mau keluar ke tol ya mau. Nah, itu gerbang tolnya, alhamdulillah sudah keluar tol, tinggal lanjut ke rumah 10 menit lagi. Gerbang tol Ciujung. Nah, ini udah mau nyampe rumah jam 19.37. Itu harinya kelihatan nggak sih tadi jam? Ini hari Ahad ya, teman, kita berangkat tadi Jumat menjelang Sabtu. Nah, ini sudah sampai rumah. Ini perumahan Geraha Rinjani. Masuknya sekitar 50 meter